Halo semuanya, perkenalkan aku Mutiara Dewi Ayu Antika, aku mahasiswa S1 Teknik Biomedis semester 2. Aku mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang teknik biomedis. Halo semuanya, di sini aku bakal menjelaskan tentang teknik biomedis menurut aku. Tentang teknik biomedis. Teknik biomedis merupakan salah satu jurusan program studi di perguruan tinggi yang kisarannya di Indonesia itu belum terlalu banyak dan belum terlalu luas. Nah, kayak teknik biomedis ini juga masih terdengar asing di telinga orang-orang awam. Seperti contohnya saat aku berada di kumpulan bersama orang-orang lain. Kayak orang-orang nanya, kamu kuliah apa? Kamu kuliah di mana? Ketika aku menjawab teknik biomedis, kayak mereka itu nanti bakal kayak, apa sih teknik biomedis itu? Gitu. Teknik biomedis itu apa? Apa sih teknik kok sama medis? Terus jawaban aku untuk mempermudah hal itu yaitu dengan itu loh teknik kedokteran gitu. Nah, tapi di sini aku menjelaskan tentang deskripsi dari teknik biomedis. Untuk yang pertama tentang deskripsi jurusannya, setiap kali kita pergi ke rumah sakit, pastinya kita pernah lah melihat deretan alat-alat canggih masa kini seperti pengukur detak jantung, CT scan, MRI, hingga mesin-mesin yang digunakan buat rongsen. Nah, semua peralatan-peralatan tersebut merupakan hasil dari pengembangan teknologi dan ilmu biomedis yang diterapkan di dalamnya. So, jurusan teknik biomedis ini merupakan gabungan dari dua ilmu penting, yaitu ilmu teknik atau engineering dan ilmu medis atau kedokteran. Nah, selanjutnya tentang tujuan dari bidang ilmu ini itu apa sih? Tujuan dari bidang ilmu ini sebenarnya untuk mengembangkan teknologi di dalam bidang kedokteran atau medis. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat untuk mempermudah proses diagnosis, rehabilitasi, pengobatan, dan juga penyembuhan pasien. Terus lulusan dari teknik biomedis ini juga diharapkan nantinya bisa melakukan pengukuran, perawatan, dan juga kalibrasi peralatan medis yang ada di rumah sakit supaya pemanfaatan peralatan ini dapat efisien dan juga efektif. Nah, bukan cuma itu, para lulusan teknik biomedis ini juga diharapkan bisa mengembangkan teknologi atau perangkat baru yang berguna di bidang kesehatan. Apalagi jumlah penduduk di dunia ini kian meningkat setiap harinya, yang pastinya membuat kebutuhan akan seorang ahli kesehatan juga harus melakukan inovasi atau melakukan peningkatan diri. Nah, selanjutnya, di jurusan ini, mahasiswa itu akan diajarkan tentang kelistrikan, ilmu biologi, kedokteran, ilmu kimia, fisika, ilmu komputer, ilmu elektro, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang spesifik di bidang biomedis dan juga keteknikan. Mengenai ilmu yang akan dibahas, nanti akan aku bahas lebih lanjut. Selanjutnya, mahasiswa jurusan teknik biomedis ini juga akan berteman baik dengan peralatan-peralatan medis dan hal-hal yang berbau tentang kesehatan. Karena itu, mahasiswa diharuskan memiliki dasar pengetahuan yang kuat di bidang ilmu sains atau kedokteran dan juga ilmu teknik. Tentang pengetahuan dan juga keahlian yang diharuskan untuk dimiliki dari seorang yang menjalani pendidikan di teknik biomedis yang pastinya tekun dan teliti. Terus yang kedua, kita juga harus mampu memiliki pemikiran yang kritis dan juga detail. Yang ketiga, yaitu kita harus memiliki kemampuan memecahkan masalah, mampu bersikap rasional dan juga observan, mampu untuk melakukan pekerjaan secara terstruktur dan juga terukur, terus selanjutnya memiliki wawasan dan juga pengetahuan yang luas, serta memiliki kemampuan analisis dan juga riset yang baik. Terkadang banyak juga yang kayak bertanya, kenapa sih kamu memilih jurusan teknik biomedis? Padahal kan banyak
jurusan lain yang bisa kamu pilih. Kenapa harus teknik biomedis? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, terkadang saya menjawab dengan seperti ini. Yang pertama, jurusan teknik biomedis ini bukan sekedar ilmu yang biasa. Jurusan teknik biomedis ini merupakan ilmu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena teknik biomedis ini mengajarkan 2 cabang ilmu sekaligus, yakni kedokteran dan juga teknik. Kayak keren nggak sih ketika kita bisa mempelajari 2 bidang yang terkenal susah di bidangnya masing-masing, sedangkan kita tuh mempelajari dua-duanya secara bersamaan. Kayak, wow, sangat keren. Terus yang selanjutnya, kenapa aku juga milih teknik biomedis? Karena mengingat tentang kesehatan adalah persoalan yang vital, prospek lulusan kerja teknik biomedis ini cukup luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Siapa sih yang habis kuliah nggak mau kerja di tempat yang bagus? Pastinya mau dong, dan dengan kesempatan kerja yang luas, siapa yang nggak mau kuliah di teknik biomedis? Nah, selanjutnya, di Indonesia itu juga masih ketergantungan terhadap alat-alat impor untuk kesehatannya. Maka dari itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan dan juga menciptakan inovasi baru di bidang industri alat-alat medis di Indonesia. Nah, lulusan teknik biomedis itu berperan di sini. Mereka yang mengambil instrumentasi medis, nantinya mereka akan menciptakan alat-alat medis yang dapat dikembangkan di Indonesia dan juga mengurangi intensitas impor peralatan medis dari luar negeri. Dan yang terakhir, jurusan teknik biomedis ini merupakan pelopor penciptaan dan pengembangan instrumen medis di masa depan. So, jurusan ini sangat cocok untuk kita-kita yang memiliki jiwa visioner dan memiliki minat di bidang kesehatan. Nah, teknik biomedis tuh nanti prospek kerjanya apa sih? Gimana prospek kerjanya? Terkait dengan prospek kerja, lulusan teknik biomedis ini bisa mencoba beberapa pilihan karir yang sampai saat ini masih banyak dibutuhkan. Misalnya, menjadi teknisi atau laboran di laboratorium kesehatan maupun laboratorium riset di lembaga-lembaga penelitian. Terus, untuk berkarir di laboratorium kesehatan, hampir bisa dipastikan seorang lulusan teknik biomedis ini tidak akan menemukan kendala yang berarti seputar teknik dan juga proses kerja karena sudah terbiasa selama proses belajar di kampus. Tinggal disesuaikan saja dengan SOP yang diterapkan di laboratorium tersebut. Nah, selain bekerja di laboratorium kesehatan, para sarjana yang lulus dari teknik biomedis dapat bekerja di bidang farmasi yang fokus membuat serta menyuplai obat-obatan ke rumah sakit. Nah, selanjutnya, lulusan teknik biomedis biasanya akan kebagian tugas untuk maintain operational and quality control pada peralatan industri yang digunakan oleh perusahaan farmasi. Lalu, kalau kita ingin memiliki jiwa berwirausaha juga, kita sangat memungkinkan loh di teknik biomedis ini. Kita nggak boleh berpikir bahwa seorang lulusan jurusan teknik biomedis ini tidak bisa berbisnis. Lulusan teknik biomedis ini bisa mendirikan perusahaan yang memproduksi alat-alat medis atau bisa menjadi supplier barang-barang medis. Nah, selain itu, lulusan teknik biomedis juga diharapkan bisa membantu dan mengembangkan serta menciptakan inovasi baru pada bidang industri alat-alat medis di Indonesia. Semakin banyak ahli biomedis yang menciptakan alat canggihnya, ketergantungan negara terhadap alat medis dari luar negeri tentu akan sedikit berkurang. Selanjutnya, untuk pilihan karir lainnya yang bisa dipilih oleh jurusan teknik biomedis juga banyak. PNS itu biasanya di Kementerian Kesehatan, terus ada juga sebagai guru, kenapa tidak? Sebagai dosen, sebagai teknisi radiologi medis, teknisi laboratorium klinis, dan juga teknisi alat kesehatan. Selanjutnya, membahas tentang dunia perkuliahan. Meski belum terlalu populer, jurusan ini tuh bisa dijadikan pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin belajar di ilmu kedokteran dan juga ilmu teknik dalam waktu bersamaan.
Jurusan teknik biomedis ini merupakan bidang ilmu yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Beberapa bidang ilmu yang akan dipelajari lebih jauh dari jurusan ini adalah biomaterial, biosensor, brain-computer interface, medical and biological analysis, elektronika digital, biomekanika, rangkaian listrik, sistem rekam medis, pemrograman komputer, rangkaian listrik komputasi biomedis, biofotonik, dan masih banyak lagi bidang ilmu yang akan dipelajari secara detail di jurusan teknik biomedis. Nah, kalau melihat bidang-bidang dan kajian di jurusan teknik biomedis ini, kesannya tuh seperti erat banget dengan elektro. Dan benar saja, di beberapa universitas yang ada di Indonesia, seperti Universitas Indonesia ataupun ITB, teknik biomedis ini hubungannya erat sekali dengan teknik elektro. Nah, teknik biomedis ini awalnya memang tidak berdiri sebagai satu jurusan tersendiri, melainkan sebagai peminatan dari jurusan teknik elektro di beberapa universitas. Namun untuk di Universitas Airlangga sendiri, teknik biomedis ini merupakan jurusan pertama teknik biomedis itu berdirinya tuh di Universitas Airlangga nih, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita kembali ke bahasannya tadi. Sebagai mahasiswa jurusan teknik biomedis tuh kita tuh setiap hari harus mempersiapkan diri dengan jadwal praktikum dan tugas-tugas laboratorium yang cukup menyita waktu, sehingga kita harus mampu mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Kenapa enggak kayak praktikum fisika, praktikum biologi, terus kimia dan sebagainya tuh kayak numpuk-numpuk gitu guys, apalagi ketika kita nanti tuh offline gitu. Tahun ajaran ini kayaknya udah offline kan ya, makanya kayak banyak banget nanti jadwal-jadwal, terus laprak-laprak yang harus dikumpulkan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya kita bisa menjalani perkuliahan teknik biomedis ini secara baik. Selain itu, kita juga akan berhadapan dengan alat-alat penunjang praktikum yang beraneka ragam, mulai dari menggunakan sistem konvensional sampai menggunakan teknologi modern. Nah, kita juga harus benar-benar bisa memanfaatkan momen atau kesempatan praktikum. Kita harus memastikan bahwa kita mampu menguasai semua peralatan selama praktikum. Pengalaman dan kecakapan dalam merangkai, membuat, menggunakan, dan juga merawat berbagai peralatan penunjang kesehatan akan membuat kita memiliki kesempatan yang lebih baik dalam karir ke depannya. Nah, alat-alat tersebut juga sangat spesifik dan memang membutuhkan pengetahuan khusus untuk implementasinya. Contoh peralatan yang memerlukan ilmu teknik biomedis di dalam penerapannya terbagi menjadi dua segmen, yakni alat bantu diagnosis dan juga alat bantu terapi. Untuk alat bantu diagnosis itu beberapa nama alatnya itu seperti ultrasonic imaging equipment, terus cardiac output, fetal monitoring, and then neutron emission tomography, blood gas monitoring instrument, dan electrical impedance thermograph. Sedangkan di alat bantu terapi, contoh-contoh nama alat-alat yang sering dan ada digunakan di rumah sakit adalah artificial heart, hipertermia, pacemaker, defibrillator, dialysis mesin, electrosurgical unit, dan juga laser angioplasty. Terus beberapa pilihan konsentrasi pada jurusan teknik biomedis ini antara lain ada bidang instrumentasi dan juga telemedicine, bidang rekayasa molekuler, bidang informatika biomedika, dan juga ada instrumentasi medis, biomaterial, biofotonik, dan sebagainya. Namun masing-masing kampus tuh kayak tentunya memiliki pengaturan kurikulum sendiri-sendiri. Dan bisa saja penyebutan bidang-bidang tersebut berbeda atau mungkin terpecah menjadi lebih dari 3 bidang konsentrasi. Nah, untuk di teknik biomedis UNAIR sendiri, konsentrasi dari jurusan ini dipecah menjadi 2, yaitu biomaterial dan instrumentasi medis. Dan yang selanjutnya sekaligus terakhir tentang skill set di jurusan teknik biomedis itu apa aja. Sedikit banyak sudah kita bahas di awal tadi.
tentang teknik biomedis sendiri, terus prospek kerjanya, dan sebagainya. Beberapa keterampilan atau skill yang wajib dimiliki sebelum masuk jurusan teknik biomedis antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi, keahlian memecahkan masalah atau problem solving yang baik, unggul dalam ilmu sains dan matematika, bekerja sama dengan baik, kemampuan mempersepsi dan memvisualisasi, serta keahlian mengatur waktu dan juga tim. Kiranya seperti itu pembahasan saya mengenai teknik biomedis. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan yang dapat kita bahas secara bersama atau ingin didiskusikan, kalian bisa masukkannya di dalam kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan dari aku. Terima kasih. Bye-bye.